Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Thumma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Kepala Dusun yang sama kita muliakan, kemudian yang sama kita muliakan Al-Ustaz Muhammad Ikram Khan Panjaitan yang tadi menyampaikan tausiah di awal. Beliau dai muda yang memiliki keinginan begitu hebat untuk berdakwah. Saya berharap mudah-mudahan di momentum-momentum ke depannya beliau bisa kembali lagi bersilaturahim di masyarakat di desa ini. Kemudian para bapak dan ibu, saudara-saudari yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Izin Pak, saya duduk sejenak karena kondisi badan yang begitu lelah. Perjalanan dakwah yang begitu melelahkan dan begitu panjang. Minggu kemarin kami berdakwah 2 hari di Pekanbaru, lanjut ke Aceh Kamiang, kemudian lanjutkan perjalanan ke Labuan Batu Utara, kemudian 2 malam berturut-turut ada di Kota Medan, dan hari ini sampai ke Kecamatan Sitis. Lelah, sangatlah lelah, letihnya luar biasa, tapi lelah dan letih itu terasa hilang malam hari ini. Kenapa? Karena malam hari ini Allah kumpulkan saya dengan orang-orang salih, calon penghuni surga semua. Amin. Mohon izin Bapak Ibu, tak lama saya ceramah malam hari ini. Karena apa? Karena 2. Yang pertama, sebenarnya saya sudah siapkan konsep itu 1,5 jam. Tapi yang setengah jam tadi sudah diambil sama Ustaz Ikram, yang 15 menit diambil sama Pak Kadus. Jadi saya ceramah tinggal 45 menit. Kemudian yang kedua, guru saya itu bilang, kata guru saya, ceramah yang panjang itu bukan dilihat dari berapa lama jarum jam berjalan, tapi ceramah yang panjang itu lihatlah dari bagaimana situasi duduknya jamaah. Kalau kaki jamaah udah ganti posisi duduk 3 kali, maka berhentilah ceramah. Karena jamaah lebih memikirkan asam uratnya daripada ceramah. Jadi sambil saya ceramah, sambil saya perhatikan, kalau sudah ada yang selonjor mukul-mukul kaki, langsung kita tutup dengan doa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sejenak saya ambil sebuah kutipan dalam kitab Nasaihul Ibad. Dikatakan bahwa ada 6 yang diherankan pada umat Islam hari ini. Yang pertama, banyak masjid dibangun mewah, banyak masjid dibangun megah, tetapi sunyi orang yang sholat di dalamnya. Keluhan ini yang tadi sama disampaikan Bapak Kepala Dusun kita. Maaf Bu, Nabi mengatakan apa? Aqrabu ma yakunu abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsaru du'a. Sedekat-dekatnya hubungan antara manusia dengan Allah itu ketika dia sujud, fa aktsaru du'a, maka perbanyaklah meminta pada saat itu. Tapi mohon izin kita, hari ini ketika azan berkumandang di masjid, jangankan yang rumahnya dekat dengan masjid, jangankan yang rumahnya jauh dari masjid, tapi kadang-kadang yang rumahnya bersebelahan, hadap-hadapan, yang dekat dengan masjid, kadang-kadang terasa berat melangkahkan kakinya untuk melaksanakan salat berjamaah. Makanya ada pepatah berkata apa? Kalau sendalmu hilang di masjid itu musibah kecil, Pak. Tapi musibah besarnya apa Ustaz? Kalau sendalmu jarang di masjid, itu musibah besar. Makanya pernah kejadian nazir masjid azan jam 10 pagi. Pernah kejadian nazir masjid azan jam 10 pagi. Hayya 'alas shalah. Jam 10 pagi. Yang datang ramai. Ada yang bawa parang, ada yang bawa kayu roti,
Apa kata yang datang? Bapak udah gila ya? Bapak udah gila ya azan jam 10. Mana ada sholat fardu jam 10? Bapak udah gila ya azan jam 10. Apa kata yang azan? Kalian yang gila. Zuhur aku azan gak datang kalian. Asar, maghrib, isya, subuh, azan aku gak datang kalian. Jam 10 aku azan, taunya kalian gak ada sholat fardu. Kalian datang mau ngapain? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maaf ya, Allah suka dengan orang tua yang rajin ibadah, tapi Allah lebih suka dengan anak muda yang rajin ibadah. Artinya apa? Masjid itu bukan hanya untuk orang-orang tua saja. Sedih kadang kita lihat orang yang datang ke masjid, apalagi subuh, mohon izin, yang sudah mulai pakai tongkat, yang sudah usia 60 tahun ke atas, yang sudah sering batuk, bahkan azannya kadang sambil batuk-batuk. Imamnya kadang bacanya sudah tidak jelas, bukan karena dia bacanya tidak bagus, tapi karena giginya sudah tidak ada semua. Itu yang mengisi masjid. Lalu anak mudanya di mana? Sering saya tanya dan saya bilang dengan anak muda, ayo adik-adikku remaja, kita ramaikan masjid. Dengan tegas mereka berkata apa? Nanti aja Ustaz nunggu tua. Nanti aja nunggu tua. Dengarin, anak muda yang masih muda hari ini. Kalau kalian sholat tunggu tua, ada dua yang kalian tidak dapatkan. Pertama, belum tentu usia sampai tua. Banyak orang sekarang masih muda meninggal, 20-an meninggal, 30-an meninggal. Belum tentu kau sampai tua. Yang kedua, kalaupun kau sampai tua, maka nikmatnya ibadah di waktu muda itu tak kau dapatkan ketika kau sudah tua. Kalau tidak percaya, tanya dengan yang ibu-ibu, bapak-bapak usianya sudah 60 atau 50-an. Boleh tanya, Bu, yang sudah tua usianya 60-an, mana lebih enak sholat umur 30 sama umur 60? 30. Umur kita 30 itu sholatnya enak, gerakannya sempurna. Allahu Akbar, sempurna. Mau sujud enak. Coba perhatikan anak muda Pak, kalau sujud dia sholat, sujud yang pertama nyentuh lantai apa ya? Lututnya, perhatikan. Allahu Akbar, lutut. Telapak tangan kening. Ini anak muda yang salah. Kenapa bisa lututnya luar jatuh Ustaz? Karena tongkai kaki masih kuat, masih bisa menopang seluruh berat badannya. Sekali-sekali perhatikan orang yang umurnya 50 atau 60 tahun ke atas. Dia sujud, apanya yang luar jatuh lantai? Apanya Pak? Allahu Akbar. Tangannya luar jatuh. Kenapa tangannya Ustaz? Tongkai kakinya udah tak kuat, udah nggak bisa menopang berat badannya, maka tangannya yang duluan jatuh. Ini kan banyak sekarang anak muda menunda-nunda sholat, gak mau sholat, gitu udah tua baru sholat. Itu sholat usianya 55, usianya 60. Pertama kali tobat bulan Ramadan, sholat pertama sholat tarawih. Gitu tobat dapat sholat tarawih. Sholat dia di masjid yang mazhabnya Syafi'i, 20 rakaat, 23 dengan witir. 23 dengan witir. Di kampung kami Pak, di Seram Pak, kalau 23 rakaat itu bacaannya cepat. Al-Fatihah satu nafas, surah satu nafas, cepat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru 6 rakaat sudah pulang sambil megang pinggang. Kawan sebelahnya nanya mau kemana Wak? Ulanglah gue encok kumat. Tak lama aku lagi sholat di sini. Kenapa? Cepat kali imamnya kayak dikejar setan. Besok aku mau sholat di sanalah yang 8 rakaat, dicarinya yang 8 rakaat. 11 sama witir. Kebiasaan di tempat kami Pak, kalau yang 11 rakaat itu bacaannya santai Pak, slow, tenang begitu, tenang. Kebetulan pas dia sholat di masjid itu malam itu imamnya qari, angkat takbirnya aja kayak nada azan Pak. Angkat takbir, Allahu Akbar. Baru angkat takbir udah gelisah hatinya.
Masuklah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Disenggol yang kawan sebelahnya. Tengah satu kita pulang. Kau yang ngajak sholat di sini, aku tak tahu bapak imamnya. Ketinggalan lagi saya kata di cinta malam lah. Mana si Al masih Andin lagi bergaduh lagi. Udah pulang aja kita. Gimana caranya? Pas sujud kita lari. Maka dengar, kita semua seorang sahabat Abdullah bin Umi Maktum, seorang laki-laki yang buta, pernah bertanya kepada Rasulullah. Dia katakan apa? Ya Rasulullah, saya buta. Apakah ketika azan berkumandang saya wajib datang salat berjamaah? Nabi katakan apa? Apakah ketika azan berkumandang engkau mendengarnya? Kata Abdullah bin Umi Maktum, saya dengar ya Rasul. Apa kata Nabi? Maka kau wajib datang untuk salat berjamaah. Bayangkan, laki-laki yang buta saja tidak mengurangi kewajibannya untuk salat berjamaah di masjid, apalagi kita orang yang diberikan Allah kesempurnaan fisik. Ini poin yang pertama. Ramaikan masjid. Takkan mungkin masjid ini diramaikan oleh orang-orang yang tidak beragama Islam. Tapi siapa yang meramaikannya? Kita. Tapi kalau kita sendiri tidak peduli dengan tempat ibadah kita, lantas siapa yang mau peduli dan membesarkan agama kita? Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang diherankan di tengah-tengah masyarakat kita ini? Al-Quran itu banyak dikoleksi tapi jarang dibaca. Kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, kita di rumah semuanya itu punya Al-Quran, tapi kadang-kadang tak terdengar lanturan bacaan Al-Quran hari ini dari rumah ke rumah. Dulu masa saya kecil, habis salat maghrib mau ke salat isya, apa yang terdengar? Orang baca Al-Quran, baca alif bata sampai menuju salat isya di rumah masing-masing. Sekarang apa yang didengar? Dangdut akademi, Upin Ipin, sinetron. Itu yang didengar di rumah sekarang. Lalu Al-Quran untuk apa? Hanya untuk hiasan lemari. Hanya untuk hiasan di rumah. Ketika orang masuk, orang tahu kita orang Islam. Kenapa? Karena ada Quran di dalamnya. Tapi Quran itu tak dibaca. Lebih sedih lagi, maaf, lebih sedih lagi kadang-kadang ada orang yang menikah maharnya Al-Quran. Ada orang nikah maharnya Al-Quran. Saya nikah, saya terima nikah si Fulanah binti Fulan. Maharnya sebuah Al-Quran tunai. Dari dia nikah 2005 sampai sekarang 2021, 16 tahun dia nikah, tak terbuka Al-Quran. Kenapa? Di lemari. Bacalah Al-Quran. Indah luar biasa. Kenapa? Al-Quran itu petunjuk buat kita. Al-Quran itu obat buat kita. Lantas kenapa orang-orang sekarang banyak yang salah? Karena mereka tidak belajar dari Al-Quran. Dua. Ketiga, apa yang diherankan di tengah-tengah masyarakat hari ini? Banyak orang yang sibuk menghafal Al-Quran, tapi dia tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jangan Bapak pikir orang yang banyak meninggalkan ajaran agama itu orang yang tidak mengerti agama. Yang mengerti agama kadang-kadang menyepelekan ajaran agama. Malah kadang-kadang mentang-mentang pintar sombongnya naudzubillah. Dialah paling paten di kampung sana. Dan sini sana. Nanti bilang sini nggak pulang-pulang saya. Sudah saya nggak tahu jalan pulang. Sana. Sombong. Kenapa sombong? Salah satunya Ustaz. Nabi ingatkan, kalau kau sholat berjamaah, engkau jadi imam, sederhanakan bacaanmu. Kenapa? Di belakangmu mungkin ada orang tua, tak sanggup dia berdiri lama. Tapi kalau kau sholat sendirian di rumah, mau panjang, panjanglah. Kita terbalik. Jadi imam surah paling panjang kita hafal itu dibaca. Tapi di rumah sholat sendiri cool semua. Ada yang gak cool, kita apain ya jujur aja lah, gak usah munafik Pak. Ada imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin
Rahmanir Rahim 83 ayat. Yang di belakang ada yang megang lutut, ada yang megang pinggang, ada yang nengok sebelah, ada yang diam aja. Awak pikir khusyuk juga, rupanya teringat semua. Cicilan kereta, cicilan kulkas. Sederhana, sederhana. Saya pernah disampaikan oleh guru saya. Apa kata guru saya? Sulaiman, ya Ustaz, ketika engkau berdoa, jangan kau buat berdoamu itu jadi makruh hukumnya. Kenapa makruh Ustaz? Tak ikhlas yang mengaminkan. Kenapa bisa? Panjang kali doamu. Dari tinggi orang mengangkat tangan. Alhamdulillah tinggi. Panjang betul kau doa sampai terletak ke paha. Makruh. Makanya kadang-kadang mohon maaf. Orang-orang yang pintar dalam Al-Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran, bukan menjadi jaminan engkau mulia, bukan jadi jaminan engkau betul-betul mulia di sisi Allah. Engkau mulia kalau kau hafal Al-Quran, tapi engkau mengamalkannya. Tapi kalau kau hafal Quran, kau tahu Al-Quran, tapi kau jauh dari Allah, kau tak ada bedanya dengan orang yang tak mengerti Al-Quran. Kadang-kadang ngerti Quran, sombongnya. Mau jujur kita Pak, apa mau disombongkan di atas bumi? Apa yang mau disombongkan? Tak ada yang mau kita sombongkan. Walaupun titi yang di atas sungai itu nanti diganti sama beton pun tak boleh kita sombongkan. Apalagi masih goyang-goyang gitu. Aku tadi lewat titi itu tak orang nih kupikirkan. Aku yang kupikirkan. Orang ini 60 timbangannya, Pak, aku 93. Mana bayangnya? Kalau sempat jatuh, kayak nangka jatuh. Agak-agak deg-degan, sampai kemarin dikasihkan hilang. Senang juga lah. Allah. Aku kalau teringat, kalau makan enak, aku teringat istri, Pak. Makanya tadi pas aku jalan kemari, HP ku tengok yang menelpon istri. Wah, angkat. Assalamualaikum Papa. Ini istriku ini. Saya memang gitu Bu. Kalau di telepon istri saya manggil saya Papa. Kalau depan jamaah saya manggil saya Abi. Kalau di kamar manggil saya AA. Assalamualaikum Papa. Waalaikumsalam Mama. Kenapa Ma? Papa udah sampai ke tempat lokasi ceramah malam ini. Udah Ma? Jauh Pak? Enggak jauh. Iya. Sekarang masih deg-degan Pak? Enggak Ma. Kenapa? Udah kena ikan nila. Kenapa rupanya Ma? Enggak Pak. Nanti kalau pas ceramah sampaikan kirim salam sama semua jamaah yang hadir. Sekalian kalau bisa nilainya bungkuskan. Istri, bukan saya. Istri. Kan saya cuma nyampaikan. Ya masalah dikasih apa enggak itu kan urusan belakang. Kalau dikasih alhamdulillah. Ya kalau enggak kelewatan. Oh jujur, kalau kita mau sombong apa yang mau kita sombongkan? Sehebat apapun kita butuh orang lain untuk hebat. Makanya saya bilang acara malam kita lihat hebat bukan seberapa besar jamaahnya, bukan seberapa hebat kami yang ceramah. Tidak, kami ini tak hebat. Lebih kalau Bapak Ibu mau kagumi, lebih Bapak Ibu mau kagum dengan acara ini, jangan kami yang dikagumi. Tapi siapa Ustaz? Panitia. Kami cuma cerita ceramah paling lama sejam pulang kau upload. Yang hebat siapa Ustaz? Panitia. Panitia tuh hebat. Buat acara begini ini tak mudah. Apalagi cari dananya door to door. Ada yang ngasih 5.000 tapi nanya 2 halaman. Ada yang ngasih 2.000 tapi tanya nanti ada kue. Kuenya 4. Onde-onde. Kue apa lagi? Nah itulah kue bukit dihitungnya kue hampan 2.000. Aqua gelas 1 gopek 2.000 gopek, dia nyumbang 2.000. Panitia tekor gopek. Itu masih dia, anaknya 2 di bawahnya. 2.000 gopek panitia tekor. Masya Allah, masa panitia ini hebat.
Makanya saya bilang acara ini hebat karena panitia bukan kami. Jadi tak ada layak kami sombong, itu pun panitia jangan sombong. Karena tak ada, kita ini butuh orang lain untuk besar. Tak ada yang kita layak sombongkan. Pejabat pun tak jadi pejabat kalau tak ada orang biasa kayak kita. Apa mau kita sombong? Makanya pernah kejadian pohon terong tak sengaja tumbuh di sebelah pohon kelapa. Tahu orang sini pohon terong? Tahu. Pohon terong itu rendah tinggi. Rendah. Buahnya besar begitu. Besar. Ada yang besar buahnya. Yang merah besar. Pernah pohon terong merah itu tumbuh sebelah pohon kelapa. Saking sombongnya kelapa, diejeknya terong. Apa kata kelapa? Rom. Namanya terong. Dia panggilnya Rom. Kayak ada masalah ya ini sama terong. Apa kata kelapa? Rom. Saya kelapa, aku kasihan melihat nasibmu Rom. Kata terong, kenapa? Udahlah pohonmu pendek, batangmu kecil, tapi buahmu besarnya luar biasa. Tidak adil Allah menciptakanmu Rom, kata kelapa. Tengok aku Rom, tengok aku, kata kelapa. Begitu hebatnya dan sempurnanya Allah menciptakanku. Akarku tertanam kokoh di bawah, batangku berdiri tegak, buahku indah tersusun rapi di atasnya. Jangankan batangku jatuh menimpamu, andaikan buahku saja jatuh menimpamu, mati kau. Mati kau. Dibilang gitu terong marah, tidak. Apa kata terong? Jangan sombong kelapa, jangan sombong. Memang kau hebat kelapa, kau hebat. Akarmu tertanam kokoh di bawah, batangmu berdiri tegak, buahmu indah tersusun rapi di atasnya. Bahkan saking hebatnya engkau kelapa, seluruh anggota tubuhmu bisa dipakai untuk kebaikan umat. Akarmu bisa dibuat karya seni, batangmu dibuat kayu roti, daunmu dibuat sapu lidi, buahmu dibuat inti, bahkan batoknya bisa kawan begadang malam hari. Tapi kau jangan sombong kelapa, kau jangan sombong, kata terong. Tunggu kelapa, tunggu, kalau kita jumpa di Kuala. Tunggu kelapa, kalau kita jumpa di Kuali. Namaku yang luar disebut, bukan namamu kelapa. Tidak percaya Bapak, besok tanya sama ibu. Kau nyayor apa deh? Terong. Diapain? Digulai. Gak pernah orang ditanya, ibu nyayor apa? Kelapa. Diapain? Diterongin. Cukuplah terong dicabein, jangan kelapa diterongin. Maka gak ada yang pantas kita sombongkan. Allah katakan apa? Wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kau berjalan di atas bumi Allah ini dengan kesombongan. Allah tak suka orang yang sombong dan membanggakan diri. Gak suka. Apa yang kita punya ini semua hanya titipan, cepat atau lambat akan kembali kepada Allah. Ibu punya wajah yang cantik, bersyukur. Jadikan cantik itu ibadah untuk beribadah kepada suami. Tunjukkan wajah terindah. Tunjukkan wajah terindah. Kalau kami belum punya suami, Ustaz, simpan wajah cantikmu untuk suamimu nanti. Jangan cantik jadi pelakor. Cantik bersyukur. Jelek Ustaz, adalah syukur ya. Kemana lagi kan? Kau bilang apa kita? Orang itu titipan. Tapi sekarang buat cantik itu enak. Tak payah. Tak payah. Lebih enak, lebih mudah sekarang mempercantik wajah daripada mempercantik hati. Walaupun mempercantik hati itu tanpa biaya. Mempercantik wajah walaupun mudah, biaya mahal. Bedak mahal. Coba, makanya banyak orang cantik sekarang palsu. Kena hujan betul. Ada undangannya. Pakai bedak 1 jam. Alis asli dicukur. Diganti pakai pensil halus. Meratakannya aja setengah jam. Lama bayangin. Rupanya undangan gerimis, Pak. Gerimis. Dia lupa alisnya palsu. Benar, gerimis. Diambilnya tisu di lapnya sebelah. Lebar saja. Yang itu duduk, dia tengok sama sebelah yang duduk, yang sebelah senyum. Dia pun senyum. Rupanya pulang sampai rumah, dia pun terkejut. Kenapa? Alisnya sebelah. Maka kalau kau punya wajah yang cantik, bersyukur.
hadapkan wajah yang cantikmu itu untuk suami. Ini kadang-kadang kita terbalik. Masya Allah. Makasih Bu ya. Kamu siap aku ceramah baru. Berarti kepanjangan lagi ceramah. Kita pas sampai jam 10. Jadi jam berapa Bu? Tahan itu. Aku enggak. Ibu di sini aja sampai jam 11. Kami pulang. Sampai mana tadi Bu? Perempuan Bu, kalau yang sudah punya suami berhias keluar pun boleh, tapi yang paling utama berhias di rumah. Ini kadang-kadang terbalik. Di undangan cantik luar biasa. Mandi 1 jam berdandan 2 jam pilih baju dari semalam. Betul Bu? Kalau di rumah kadang-kadang jangan make up, gosok gigi pun tak iya. Kadang-kadang baju udah pernah ngelap kompor gas itu yang dipakai. Koyaknya 3, jarum pentolnya 11. Mana lagi mau betah di rumah? Sering ku ingatkan begitu. Bu, maaf. Kadang-kadang ketika laki-laki selingkuh, sering perempuan tuh bilang, laki-laki mata keranjang, laki-laki gak tahu diri, laki-laki tukang selingkuh. Coba tanya kita, sudahkah kita buat suami itu nyaman di rumah? Ini kadang-kadang laki pulang dimarahin, tak pulang dicariin. Sayangilah suami, buat dia senang di rumah. Ini kadang-kadang ada jamaah nanya sama saya, Ustaz, aku tak kenapa. Kenapa? Suamiku kok minum teh manis di warung. Habis Ustaz, sampai tetes terakhir. Kalau di rumah Ustaz, buat teguh udah. Apa yang beda Ustaz? Bukan beda manisnya. Di rumah bisa lebih manis. Bukan 2 sendok gulanya, 2 centong pun bisa. Cuma di mana bedanya Ustaz? Pelayanannya beda. Beda. Kalau suami duduk di warung, pas pula yang menjaga perempuan, janda pula. Belum masih duduk kita Pak, udah ditawari Pak. Minum Bang. Minum apa Bang? Teh manis. Panas dingin Bang, panas. Manis Bang, semanis adik ya. Dibuatkan teh manis tuh, diminum, habis ditanya berapa deh? 3.000, 5.000 dikasihnya. Udah gak usah balikkan, 2.000 untuk senyumnya aja. Di rumah suami nonton bola, babak kedua dah mau habis, yang ngawarin pun tak. Namanya teh manis. Tim favorit kalah pula kan, makin panas lah panggilnya istrinya. Dek, tak ada teh manis nih. Oh ada Bang, bentar ya Bang. Panas tenang. Tapi dari dapur, teh manis belum dibuat. Masih manaskan air, dah merepek ke dapur. Bang, tadi ngambil belanja depan WPA Bang, beras 5 kilo, cabai seperempat, gula seperempat, cabai seon, tomat seon, totalnya 75.000 lah Bang. 75.000. Baru dihidangkan teh manisnya. Ini Bang teh manisnya Bu. Dia tidak minumnya pun segan. Kenapa Ustaz? 75.000. Wah, 75.000 buat. Enak di warung cuma 3.000. Buat suami itu betah di rumah. Ini kadang-kadang mohon maaf, Islam itu dah indah. Islam itu dah indah. Apa buktinya Ustaz? Lihat bagaimana dalam hukum Islam dikatakan. Bohong itu dosa, bohong itu haram. Bahkan Nabi mengatakan ayat munafik salas. Tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu 3. Bila berkata dia bohong, janji dia ingkari, dipercaya dia berkhianat. Itu tanda orang munafik. Dan orang munafik itu letaknya di mana? Innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Orang munafik itu letaknya dasar neraka paling bawah. Tapi lihat bagaimana Nabi ingin menjaga harmonisasi rumah tangga. Kata Nabi, walaupun bohong itu haram, ada 3 bohong yang dibolehkan. Pertama, boleh bohong ketika kita perang melawan orang kafir, boleh bohong. Kedua, boleh bohong ketika kita lihat 2 orang berkelahi, kita tambah-tambah cerita supaya mereka berteman lagi, boleh. Yang ketiga Pak, boleh suami itu bohong untuk menyenangkan hati istri. Suami bohong boleh untuk menyenangkan hati istri. Contohnya gimana Ustaz? Istri masak. Masak itu capek, iya nggak? Capek Pak. Belanjanya aja setengah jam Pak. Itu masih belanjanya loh Pak, belum gosipnya lagi. Masa rajang cabai, rajang bawang, rajang tomat, kadang-kadang jari teriris berdarah. Capek Pak. Suaminya pulang dihidangkan makan. Istri nanya, Bang enak Bang?
Kalau istri nanya, itu tandanya istri dari ujian, Pak. Cuma kadang laki-laki ini nggak peka. Padahal enak atau nggak enak itu kan nggak perlu ditanya. Tengok aja sisa nasi di piringnya. Kalau nasi di piringku habis berarti enak. Kalau tak habis berarti tak enak. Kan itu aja selesai ya. Tapi suamiku Ustaz mau enak nggak ada sisanya Ustaz. Tapi itu kan sampah. Tapi tanya istri, Bang enak Bang? Kalau bapak bilang enak Pak, capek ibu hilang. Enak deh, wah terasa hilang lelah. Dia kan walaupun asin. Bapak tes, wah asin tuh. Pak ibu nanya enak Bang? Gak ada kuahnya lah deh. Restoran India kalah. Oh ibu pun senang ini. Tapi jangan bapak habiskan, jangan dihabiskan. Siap itu ibu yang makan, gitu dimakan ibu. Asinnya Bang, gitulah kurasakan 20 tahun kalian makan. Harmonis lah. Ini kadang-kadang sedih aku nengoknya. Ada orang bilang, Ustaz, aku entah kenapa? Kalau aku tengok istri tetangga, Ustaz naik darah muda. Kalau nengok istri sendiri naik darah tinggiku sendiri. Pak, jangan rendahkan perempuan. Perempuan ini makhluk yang begitu mulia di hadapan Allah. Apa buktinya Ustaz? Ibu mau bukti? Pertama, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah letakkan dalam surga. Adam merasa kesepian. Lalu Allah ciptakan pendamping. Allah ciptakan Hawa. Hawa itu perempuan. Hawa diciptakan dari apa Bu? Dari tulang rusuk. Apa maknanya? Perempuan itu pada dasarnya diciptakan dari tulang rusuk. Tapi berapa banyak perempuan sanggup dari tulang punggung dalam keluarga? Itu hebat perempuan. Bahkan saking hebatnya perempuan, apa kata Nabi? Kata Nabi, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu diletakkan di bawah telapak kaki ibu. Surga diletakkan di bawah telapak kaki ibu. Dan malam hari ini saya bisa pastikan, seluruh ibu di dunia ini adalah wanita. Ya betul kan Bu? Perempuan itu hebat loh Bu. Contohnya Ustaz, di sini ada mirip Bu. Perempuan kalau pergi mirip dikasih makan lontong sepiring, lontong itu nggak akan dimakan. Sebelum dia pastikan ada yang dibontot dibawa pulang. Tengok-tengoknya ke dapur ada yang bontot. Kalau nggak ada yang dibontotin dipanggilnya yang punya rumah. Oh Bu, ada plastik. So, kenapa nggak dimakan? Kenyang. Padahal dia bukan kenyang, tapi dia berpikir, aku di sini makan enak, anakku di rumah makan enak. Itu hebat. Makanya mulai malam hari ini jangan bapak tanya lagi. Kenapa ibu kalau pergi undangan, pergi arisan sering bawa tas besar? Jangan bapak tanya. Bapak pikir tas besar itu apa? Apakah untuk bawa amplopnya? Bukan. Jadi Ustaz orang lain daging. Tapi mampir daging dia 5, mampir tisu 3. Dagingnya yang 4 masukkan tisu masukkan dalam. Itu hebat perempuan. Tapi perempuan sana, bukan sini sana. Cuman katanya yang sana itu pindahan dari sini. Ya, oh harmonis lah. Indah rumah tangga itu kalau harmonis Pak. Makanya maaf, sering saya katakan, tengok penyakit hari ini Pak. Maaf, lihat penyakit hari ini. Hari ini yang kita hadapi pada zamannya apa? Hari ini yang berzina, yang selingkuh, bukan hanya lajang dengan gadis, bukan hanya janda dengan duda, tapi yang kita sayangkan hari ini yang selingkuh, kadang-kadang sudah punya istri dan punya suami pun kadang-kadang dia selingkuh. Tak sedikit perempuan banyak pergi dengan laki-laki lain padahal dia punya suami. Gara-gara dengan laki-laki lain itu dia dijanjikan harta yang lebih banyak. Kalian para perempuan harus kalian sadari, benar surga itu di bawah telapak kaki para wanita, tapi surganya istri ada pada ridho suami. Banyak kadang perempuan udah tua-tua gatal, pantang nengok laki-laki ganteng kan. Gitu nengok Ustaz Ikram tadi tuh, satu bangke masih muda, hidungnya mancung, pandai nyanyi, pandai ceramah. Bahagianya lah istrinya. Dia mati baru pula. Dibandingkan yang suamiku udah hitam, maaf hitam, sama-sama hitam ini ya. Udah hitam, jelek, susah,
pengangguran. Sering saya bilang, Bu, lebih baik punya suami yang jelek tapi dia setia dunia akhirat daripada punya suami yang tampan tapi selingkuhannya di mana-mana. Itu yang bilang iya karena jeleknya suaminya. Lebih baik punya suami yang jelek tapi dia setia dunia akhirat daripada punya suami yang tampan tapi selingkuhannya di mana-mana. Kemarin saya ceramah di Medan itu juga saya tengok. Saya bilang ada yang gitu sambil saya merenung aja. Siap doa saya datang itu kenapa merenung aja? Pula masalahnya Ustaz. Kenapa suami udah jelek itu selingkuh pula? Tahan kalah lengkap penderita. Makanya doa kita sama Allah yang sudah berumah tangga, saya sudah berumah tangga, Bapak Ibu yang sudah berumah tangga, kita doa. Mudah-mudahan Allah menjaga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena Al-Quran itu mencontohkan rumah tangga itu hanya 4 macam. Pertama, rumah tangganya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu bagaimana rumah tangganya Ustaz? Suaminya soleh, istrinya salah. Apa maknanya? Kalau ada hari ini orang yang suaminya soleh, rajin ke masjid, rajin puasa, rajin sedekah, tapi istrinya sering berbuat maksiat, jangan kau heran. Kenapa? Allah sudah contohkan itu bagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Makanya Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian daripada istri-istrimu dan anak-anakmu akan menjadi ujian bagimu. Yang kedua, rumah tangga siapa? Rumah tangganya Fir'aun. Sezalim-zalimnya Fir'aun, istrinya itu wanita yang baik, namanya Asia. Asia istri Fir'aun, wanita yang begitu soleha. Makanya kalau ada orang tua yang ngasih nama anaknya Asia, maka dia kepingin anaknya menjadi anak yang soleha seperti Asia istri Fir'aun. Pernah jamaah saya nanya sama saya, Ustaz punya anak sudah berapa? 4. Berapa perempuan? 1. Siapa Ustaz kasih nama? Zahira Salsabila. Kenapa nggak Ustaz kasih nama Asia? Apakah nama Asia itu nggak cantik? Cantik, saya bilang. Apakah nama Asia itu nggak bagus? Bagus. Tapi kenapa Ustaz nggak kasih nama anak perempuan Ustaz Asia? Saya bilang saya takut. Takut kenapa Ustaz? Nanti suaminya Fir'aun. 2. Ketiga, rumah tangga itu rumah tangga Abu Lahab. Abu Lahab gimana Ustaz? Suaminya zolim, istrinya zolim. Jadi kalau ada Pak Kadus di dusun ini, suaminya tak pernah ke masjid, suaminya tak pernah sholat, istrinya tukang utang, tukang kredit, tukang bla 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 segala macam, itu seperti Abu Lahab jilid 2. Kalau masuk api neraka, Allah abadikan dalam surah Al-Lahab. Masuk dalam neraka, istrinya jadi kayu bakar. Tapi ada rumah tangga yang keempat, rumah tangga yang soleh, soleha, bahagia. Siapa itu? Ibrahim alaihi salam. Bahagia. Apakah Ibrahim itu kaya raya? Tidak. Tapi Allah contohkan dia rumah tangga yang bahagia. Kenapa? Suaminya soleh, istrinya soleha. Lama nikah dengan istrinya. Siapa nama istri Ibrahim? Siapa nama istrinya? Sarah. Nikah dengan Sarah, lama nikah nggak punya anak. Padahal Ibrahim itu Rasulullah. Dia doa tiap saat. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah berikan aku anak yang salih. Lama dia berdoa, enggak juga punya anak. Lama enggak punya anak, istrinya peka, istrinya sadar. Kenapa? Suaminya butuh anak. Lalu Sarah berkata kepada Ibrahim, apa kata Sarah? Suamiku, lama kita sudah menikah, tapi aku belum bisa memberikanmu keturunan. Aku minta maaf. Kalau kau ingin memiliki keturunan, tidak menikah lagi, menikahlah. Tapi aku yang mencarikan jodohmu. Itu kata Sarah. Maka dinikahkanlah Ibrahim dengan Hajar, yang tak lain adalah pembantunya sendiri. Tak lama menikah, Hajar hamil, lahirlah anak laki-laki yang kita kenal dengan nama Nabi Ismail alaihissalam. Ini pelajaran buat ibu-ibu sekalian. Kalau ibu lama nikah nggak punya anak, bilang loh Bapak. Bang, kenapa dek? Udah lama kita nikah nggak punya anak. Terus dek, kalau abang mau nikah lagi, nikahlah bang. Tapi adik nggak bisa nyarikan jodohnya. Abang cari sendiri ya. Apa kata lakinya? Tenang aja lah dek. Ada 3 memang yang abang siapkan. Kalau cakap kau dari nanti, kan ada dulu bilang nikah dia dengan Hajar, punya anak kita kenal dengan Nabi Ismail alaihissalam ketika dia berusia 86 tahun. Artinya apa? Para bapak ibu yang dimuliakan Allah, mulia di mata Allah bukan dipandang dari segi harta. Mulia di mata Allah bukan dipandang dari segi jabatan dan kekuasaan. Tapi Nabi mengatakan apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum.
Allah itu tak pernah melihat seorang itu dari wajahnya, cantikkah dia, jelekkah dia, tampankah dia, jelekkah dia, tidak. Allah juga tak lihat manusia dari hartanya, kayakah dia, miskinkah dia, tidak. Tapi Allah lihat manusia itu dari hatinya. Walaupun dia miskin, walaupun dia susah, Allah cinta kepadanya. Kalau memang dia miskin tapi dia rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hikmah Isra wal Mi'raj pada malam hari ini, peringatan malam hari ini, menjadi pelajaran buat kita, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Ingat Bapak Ibu, berhasilnya acara malam hari ini bukan seberapa meriah acaranya, bukan seberapa besar acaranya, tapi berhasil atau tidaknya acara malam hari ini kita lihat esok lusa, bertambahkah orang-orang yang rajin sholat berjamaah di masjid yang kita cintai dan kita sayangi ini. Mengambil keberkahan acara ini, mari bersama kita tutup dengan doa. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya Allah ya Rahman, dengan segala kelemahan kami mohon kepadamu ya Allah, bimbinglah kami menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup ini. Bimbinglah kami menjadi manusia yang punya manfaat buat orang lain ya Allah. Ya Allah, terlalu banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami, tapi terlalu sedikit rasa syukur kami kepadamu ya Allah. Kau berikan kami dua buah mata, agar dengan mata ini kami bisa melihat indahnya duniamu. Tapi terkadang mata ini selalu melihat sesuatu yang haram bagi kami memandangnya. Ya Allah, Kau berikan kami tangan, tapi terkadang tangan ini pernah mengambil sesuatu yang bukan hak kami. Ya Allah, Kau berikan kami kaki, tapi terkadang kaki ini lebih sering kami langkahkan ke tempat maksiat daripada kami langkahkan ke tempat ibadah. Ya Allah, jauh tempat maksiat itu, mudah kami melangkahkan, ringan kaki kami melangkah ke sana. Tapi dekat tempat ibadah, dekat masjid dari rumah kami. Tapi terkadang ketika azan berkumandang terasa berat dan jauh kami melangkah ke masjid itu ya Allah. Ya Allah, maafkan dosa lisan kami, lidah kami. Kau berikan kami lidah, tak pernah lidah ini basah karena berzikir mengagungkan nama-Mu. Jarang lisan ini basah karena membaca ayat-ayat-Mu. Tapi kadang lisan ini selalu kami gunakan untuk mengumbar, memfitnah, menggibah, menceritakan aib orang lain ya Allah. Ya Allah ya Rahman, maafkan dosa hati kami. Hati kami selalu tersimpan sifat iri, dengki, susah melihat orang lain senang, dan senang melihat orang lain dalam kesusahan ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami, terutama nikmat umur ya Allah. Andai Kau izinkan kami memiliki umur yang panjang ya Allah, jadikan kami orang yang baik, yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kami. Tapi suatu hari nanti ketika kami mati ya Allah, matikan kami dalam keadaan sebaik-baiknya kematian. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma tim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Rahman bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih, mohon maaf salah dan hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.